Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Aries, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ke kamu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Aries saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik langsung saja Mari mulai tarik kartu tarotnya. Ini dia. Ada energi dari King of Swords posisinya reverse di situ, dan berikut ada energi dari kartu The Hangman ya. Oke. Berikutnya ada di sini. Berikutnya ada di sini. Berikutnya ada di sini. Ini seseorang yang nampaknya sudah mengambil keputusan. Sudah mengambil keputusan sepertinya ingin rekonsiliasi dengan kamu. Ingin menata lebih bagus lagi relationship ini tuh bersama dengan dirimu. Itu kalau Mari lihat ya. Nah, jadi kayak nampaknya agak-agak kurang harmonis ya hubungan kalian belakangan hari ini, atau memang begitu semenjak dari mula awal pernikahan kah, seperti itu ya. Jadi Mari lihat ini tuh pokoknya gambaran relationship yang sempat dia kurang ideal layaknya sebuah relationship gitu ya. Nah, dan ada itikat dari pasangannya kamu ini memulai lembaran baru bersama dengan dirimu gitu loh. Bukan memulai lembaran baru dengan yang lain gitu ya, dengan kehidupan yang berbeda dari hidupnya kamu gitu, tidak gitu, tapi bersama-sama dengan kamu gitu loh ya. Jadi kayaknya orang ini tuh mau dia ini merubah dirinya dia atau mengupgrade dirinya dia ya, agar dianya itu tuh bisa menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi kekasihmu, layak menjadi istrimu, suamimu. Nah, seperti itu. Nah, jadi jika selama ini ada tindakan-tindakan yang nyata-nyata ya, yang nyata-nyata dia lakukan menyakiti hatimu, merusak hubungan dengan kamu. Di sini tuh dia nampaknya Mari dia sudah sadar. Gitu loh. Kedewasaannya dia mendorong dirinya, kesadarannya dia mendorong dirinya dia untuk dewasa gitu ya, dewasa. Jadi kayak ada itikat mau menebus salah kepada kamu gitu loh. Selama ini dia sudah mengabaikan kamu misalnya ya, menghadirkan orang ketiga misalnya ya, pelit sama kamu, tidak bertanggung jawab dengan kondisi mental dan emosionalnya kamu gitu ya, mangkir dia dari status sebagai ayah misalnya, sebagai ibu untuk anak-anaknya kalian misalnya ya. Dia ngomongnya itu tuh kasar sama kamu, culas sama kamu. Di sini tuh dia kayak, aduh, kok aku seperti itu kemarin ya. Ada di sana, ada rasa sesal. Namun rasa sesal ini tidak hanya mentok sampai dia rasa sesal dan menghukum diri sendiri, tidak. Tapi di situ tuh justru berubah menjadi ajakan ya. Rasa sesal itu tuh berubah menjadi energi ajakan. Dianya itu tuh merubah diri. Gitu loh, menebus kesalahan sama kamu. Gitu loh. Tahu dia bahwa dia sempat memperlakukan kamu tidak layak. Nah, ini yang mau dia benahi kembali gitu ya di sana. Jadi dia tahu bahwa lebih daripada bagaimana caranya dia selama ini ke kamu, harus dia lakukan tentu ya sesuatu yang positif, bukan lebih kejam lagi gitu ya, lebih menjengkelkan lagi, bukan negatif, positif. Energi yang berusaha dia hadirkan bersama dengan kamu lebih cenderungnya di situ tuh positif. Dan Mari lihat, sepertinya kayak seseorang ini tuh lagi sadar ya bahwa dia cinta kamu, gitu loh.
bahwa ternyata selama ini tuh dia sayang sama kamu, cinta sama kamu. Tapi ya namanya manusia ya, sempat mungkin dia membiarkan egonya dia, keegoisannya dia, gitu ya, sifat kekanak-kanakannya dia, gitu, rusaknya jiwa dia, yang mengontrol dirinya dia bersikap laku ke kamu, gitu. Tapi dia berjanji di sini, setidaknya kepada diri dia sendiri ya, dia berjanji harus bisa. Ya, ini bukan kayak sebisa mungkin, bukan, tapi harus bisa. Harus bisa tidak lagi seperti dia yang dulu. Gitu loh. Ya. Nggak mau dia berkompromi dengan siapa dia yang dulu lagi gitu. Ya. Dia harus rebirth gitu loh. Dia harus terlahir kembali. Ya. Dalam hubungan dengan kamu. Gitu. Harus lebih tahu diri dia. Gitu loh. Harus tahu diri dia. Jadi kayak nggak ada lagi kompromi-kompromi. Oh iya ya, aku ini kan manusia lemah. Namanya manusia ya, adalah gudangnya dosa. Mari lihat dia udah tegas kepada diri dia sendiri. Nggak ada alasan-alasan. Gitu loh. Nggak ada alasan-alasan untuk memungkinkan dianya itu tuh melukai hatimu lagi. Ya, merusak lagi relationship dengan kamu. Nggak ada lagi alasan. Nah, gitu dia nih prinsipnya untuk di saat sekarang. Tuh ya. Nah, jadi yang dulu menjadi pelajaran. Ya, menjadi panduan bagi dia untuk mengelakkan hal-hal itu, gitu loh. Melakukan tindakan 180 derajat berbeda. Itu yang mau dia lakukan untuk di saat ini. Tuh ya. Jadi kalau kamu jeli, pasti kamu sudah melihat ya bagaimana sikapnya dia belakangan ini tuh perubahannya kepada kamu kan. Jadi dia lebih mencoba mesra, mencoba untuk bermanja, ya, intonasi suaranya itu tuh sudah lebih lembut, gitu ya. Yang tadinya dia menjadi pendekar jalanan, sekarang dia betah di rumah, gitu kan. Yang tadinya dia kelihatan sangat sedikit inisiatifnya untuk nelfon kamu, chatting kamu, video call kamu, belakangan hari sudah mulai dia intens ya. Dia tadi itu mewajibkan dirinya dia gitu loh. Ya. Nah, jadi harus disiplin dia untuk keep in touch sama kamu, untuk terkoneksi sama kamu. Itu mari lihat ya. Nggak boleh lagi kamunya itu tuh memasang senyum kecut, tetapi senyum bahagia. Itu yang menjadi motivasi dari si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ada beberapa di antara kalian, tiba-tibanya kamu dengar dianya, kalau kalian lagi pacaran ya, ayo merit yuk. Nah, ajakan merit itu, mari lihat itu tuh bukan ajakan hanya sebatas pemanis bibirnya dia ya, untuk bisa nyenengin telinganya kamu, enggak. Tapi dia bisa kayak yang menganggap bahwa kalau sudah berumah tangga dengan kamu, di situ tuh dia bisa lebih leluasa ya untuk menunjukkan semua sisi terbaik yang berusaha dia hadirkan dalam dirinya dia untuk dia persembahkan ke kamu. Gitu. Jadi kayak nggak mau lagi ada batasannya, gitu loh. Jadi kamu nggak usah kaget gitu ya kalau misalnya dalam waktu dekat ini atau sudah terjadi dia ngajak kamu merit, gitu ya. Atau minimal dia ngajak living together dengan kamu, gitu. Mau ajak living together itu maksudnya ini tentu kayak tidak semua ya, apalagi budaya kita Indonesia tuh kan kok kayaknya kita kurang familiar ya. Tapi mana tahu kamu sedang bersama dengan seseorang yang cukup modern atau bukan suku bangsa Asia gitu ya, tapi Eropa, itu kan budaya Eropa atau budaya Barat lah ya kata Mare. Living together itu tuh dianggap sah, nggak ada masalah gitu ya. Nah, jadi kamu kalau dia undang kamu untuk lebih
erat lagi komitmen hubungan kalian, ya itulah salah satu bukti bahwa dia memang akan mau bersungguh-sungguh bersama dirimu, gitu loh. Ya. Jadi kayak memang atas dasar cinta pula ini. Kesadaran tadi, dia tuh ternyata selama ini cinta sama kamu, tapi dengan bodohnya dia luput menyadari bahwa cinta ini tuh bukan hanya sebatas ngerti saja ya bahwa dia cinta, tapi harus dia buktikan secara konkret kepada kamu gitu. Nah sekarang lah ini yang mau dia tumpahkan ya, mau dia nyatakan kepada kamu sebanyak-banyaknya, kamu orang yang ada di dalam hatinya aku selama ini gitu. Mungkin dia nggak minta maaf, minta ampun sama kamu ya atas segala kekeliruan dan kesalahannya dia, tapi dia akan tunjukkan permintaan maaf itu tuh dengan langsung bersikap laku, bukan hanya gerak muncung saja ya. Bukan hanya bunyi dari tenggorokan saja minta maaf ya bebek, bukan hanya begitu, tapi lebih penting aksi nyata itu ya. Daripada bilang bahwa dia cinta kamu, mendingan dia ngasih duit sama kamu biar kamu tahu gitu ya. Nah kira-kiranya gitu, kira-kira gitu ya, ini contoh aja itu loh. Nah tapi kamunya sendiri, Marliet, kamu tidak semudah itu untuk percaya kepada dia gitu ya, terutama bagi kalian yang memang sudah cukup lama dan sempat mengalami bertubi-tubi ya hal-hal yang memungkinkan hatimu tuh sobek gara-gara dia gitu ya. Apalagi kalau kamu pernah dibohongi sama dia, wah kamu nggak bisa percaya ngelihat orang ini gitu ya. Ketika dia bilang dia sayang sama kamu, kamu bisa dalam hatimu diam-diam pret gitu ya. Gitu ya. Ketika kamu lihat dia memperlakukan kamu dengan baik, kamu bisa gitu, kamu bisa culas gitu loh. Nggak yakin kamu, kau ada maunya ini, gitu kamunya kan. Ada maunya nih. Alah paling-paling kamu hanya 3 hari aja kayak gini. Ntar juga kamu kambuh lagi gilanya, gitu kamu. Mari lihat, karena kamu kayak belajar dari yang kemarin-kemarin hari. Dia curangin kamu, dia tukang marah, dia hanya ada maksud dan tujuannya aja ketika manis-manis sama kamu gitu. Nah jadi kamu langsung terkoneksi ingatannya kamu kepada kemarin-kemarin hari masa lalu gitu loh. Jadi untuk sampai sekarang ini kamu tidak yakin orang ini tuh punya motif baik sama kamu. Tidak yakin kamu. Walau mungkin satu sisi dia sempat ya membuat kamu itu tuh senyum, membuat kamu itu tuh bahagia gitu dengan tindakannya dia. Tapi setelah itu kayak langsung ada bunyi alarm dalam dirinya kamu ya. Jangan percaya, jangan yakin. Gitu ya kan? Nah, dia lagi palsu itu gitu ya. Dia lagi acting itu, gitu kan? Nah, jangan lagi biarkan kayak self dialog ya. Kamu di dalam dirinya kamu gitu. Jangan biarkan dia membodohi diri kita lagi gitu di sana. Jadi kayak kamu masih tetap ada tindakan defensifnya kamu ya ke si pasangannya kamu ini. Bukannya langsung dia baik sama kamu, wah terima kasih ya cintaku, kamu sudah baik sama aku gitu. Enggak, kamu justru makin overthinking kamu. Kok dia betah di rumah ya? Ada apa ya dia betah di rumah? Justru kamu datang pemikiran-pemikiran macam-macam gitu loh. Ya, misalnya dia merangkul kamu, minta duit berapa lagi dia ntar lagi, gitu ya kan? Bikin salah apa lagi dia ntar lagi nih, gitu kamunya. Justru kamu tegang ngelihat pasangannya kamu seperti ini, kamu tegang, gitu. Hanya kayak misalnya dia mendekati kamu dengan cara chatting kamu. Halo sayang, katanya dia. Kamu membaca itu 1 detik pertama mungkin kamu kayak bahagia gitu. Tapi masuk detik kedua, wih apa ini? Kok tumben dia bilang halo sayang gitu ya. Mau ngapain dia? Gitu kamunya kan. Bahkan mungkin kamu mau membalas
chattingannya dia yang tadi bilang halo sayang itu, kamu bisa kayak mikir gitu, apa ini harus aku balas ini, gitu ya. Bagaimana caranya aku menyikapi chattingan ini, gitu loh. Bisa kamu di situ. Apa tak cuekin aja ini orang, gitu ya. Di sana. Jadi pendekatannya dia kepada kamu itu tuh tidak segampang bagaimana pendekatannya dia dulu-dulu hari ke dirimu. Kalau dulu kamu bisa aja langsung bersikap manis sama dia, tapi itu ada sudah pengalaman dengan seseorang ini, dengan si pasangannya kamu ini, ada pengalaman yang nggak enak, ya, kecerdasan dirinya kamu, ini tuh bangkit gitu ya, untuk melindungi kamu, gitu loh, ya, karena ingatan masa lalu itu tadi. Jadi bukannya kamu justru santai, relax, enjoy, kamu menikmati perubahan dari pasangannya kamu ini, justru kamu bisa agak-agak stres juga ini. Loh kenapa dia ini? Ada apa dia ini? Gitu ya. Justru ya itu self proteksinya kamu itu tuh gitu ya, bangkit lagi, bangun lagi. Gitu loh. Nggak tenang jiwanya kamu ya belakangan hari ini tuh gara-gara si dianya. Gitu, nggak tenang. Gitu loh. Justru bukannya kamu ketika dia mendekati kamu membiarkan dirimu untuk didekati, tapi mau di sini tuh ada kayak ajakan-ajakan dari dalam dirimu, lari gitu ya, lari sana. Bukannya dia datang, misalnya dia kayak penari India ya, film-film India itu, gitu ya, lari-lari dia, membuka kedua tangannya untuk untuk mau memeluk kamu gitu kan. Bukannya kamu juga datang dengan gaya yang sama, tapi justru ketika dia membentangkan tangannya untuk memeluk kamu yang ngeri gitu ya. Rasanya itu tuh bukan dikejar oleh kekasih, tapi kayak dikejar sama pocong gitu ya, kuntilanak gitu. Justru kayak gitu, takut kamu justru, ya, takut kamu justru ngelihat si seseorang ini. Dan Marinette memang kamu udah capek hati gitu ya, udah capek hati kamu ngadepin si dianya, capek gitu, udah lelah mentalnya kamu, itu loh, soalnya udah sempet sebel, kesel, udah sampai ke ubun-ubun, gitu loh. Apa rasa sakit yang pernah kamu alami itu tuh kayak masih seger gitu ya di sana. Masa lalu akan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan seolah-olahnya baru saja terjadi gitu. Jadi kamu tidak percaya nih ya, walaupun kata Mari misalnya dia tuh dia mau berubah ini, dia mau jadi orang lebih baik lagi untuk kamu bisa, masa iya sih gitu ya, kamu bisa, nggak lah mungkin, dia udah selingkuhin aku tuh udah 3 kali misalnya gitu ya, dianya tuh kemarin-kemarin pun pernah kok manis kayak gini sama aku, tapi ujung-ujungnya duit juga, ya. Nanti dia ujung-ujungnya ngilang juga, misalnya, ya, raib dia. Nah di sana. Jadi kamu tuh butuh ya, kamu itu tuh butuh kembali dibuat percaya akan seseorang ini, gitu loh. Jadi mau nggak mau dia harus berjuang merebut kembali keyakinannya kamu kepada dia, gitu. Karena kalau hasil dari keputusan diri sendiri untuk kayak udahlah kasih kesempatan ke dia, itu tuh nggak ada dalam dirimu. Karena boleh-boleh kemarin hari kamu udah sempet ngomong ya ke dirinya kamu sendiri, nggak ada kesempatan, gitu ya, nggak ada lagi nih, udah tamat ini untuk berkemungkinan punya hidup yang indah bersama dengan dia, gitu. Jadi dia datang lagi ini, kamu nggak bisa yang kayak udahlah aku kasih kesempatan, udah habis. Nah seolah-olahnya gitu, udah habis kupon kesempatan untuk kamu berikan kepada dirinya. Nah, kira-kiranya begitu ya, setidaknya untuk sampai saat ini energinya kamu, gitu. Oke lah, baik. Nah jadi dalam pembacaan Mari kali ini hadir energi dari Pisces, ada energi dari Gemini, hadir energi dari Sagittarius, Leo ada, kemudian energi dari Cancer, Libra, kemudian Gemini sama Aquarius,
berikut energi dari Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.